Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki aik setitik Telegor Rahmat Pucuk Jambi 9 Lurah. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan isi piagam RPA Bukit Siguntang. Dahulu pada tahun 1502 Masehi dipadukan adat dengan syarak dalam sebuah rapat besar adat dengan memotong kerbau tengah duo yang diadakan di Bukit Siguntang. Ada 9 macam putusannya rapat adat ini. Nah, 9 macam itu disebut oleh orang Jambi piagam Bukit Siguntang. Rapat besar adat atau disebut dengan RBA Bukit Siguntang yang berlangsung selama 1 kali lungkang seko. 1 kali lungkang seko itu sama dengan 14 hari. Yang dimulai sejak hari Arba'ah tanggal 17 Zulhijjah 907 Hijriah sampai dengan hari Arba'ah tanggal 1 Al-Muharram tahun 908 Hijriah, atau kalau kita bawa ke tahun Masehi dimulai pada hari Rabu tanggal 2 Juli sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Juli tahun 1502 Miladiah. Hukum adat Jambi itu digali dari kitab suci Al-Quran yang diambil dari surat Al-Baqarah, surat Nisa, yang diambil dari surat Nisa atau surat keempat dalam Al-Quran, yaitu pada ayat 36. Walaupun pada awalnya hukum adat Jambi itu lahir bagaikan jalan setapak di tengah rimbu, tidak diketahui oleh siapapun dan sejak kapan dimulai. Yang jelas adalah hukum adat Jambi itu pasti terjadi sejak orang Melayu Jambi itu hidup bermasyarakat entah beberapa ribu tahun yang lalu. Akan tetapi ketika Raja Kerajaan Islam Melayu Jambi mengadakan RBA Bukit Siguntang atau Rapat Besar Adat Bukit Siguntang di tahun 1952, dipadulah adat dengan syarak, maka diproklamasikan oleh orang kayu hitam Raja Kerajaan Melayu Jambi saat itu yang disebut dengan Said Ahmad Kamil bin Said Tajuddin Ahmad Salim atau dikenal dengan Datuk Paduka Berhalo. Orang kayu hitam adalah Raja Kerajaan Islam Melayu Jambi dimulai pada tahun 1500 sampai 1515. Maka di Bukit Siguntang itu dia memproklamasikan putusan Rapat Besar Adat Bukit Siguntang ada 9. Yang pertama, Islam adalah agama resmi Kerajaan Islam Melayu Jambi. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk dari negara kerajaan lalu dirubah dengan bentuk negara Kerajaan Islam Melayu Jambi. Jadi tadinya kerajaan saja, tidak ada kerajaan Islam, lalu dikatakan dengan bentuk Kerajaan Islam Melayu Jambi. Yang ketiga, ditetapkan adat dipadu dengan syarak. Syarak, maka keluarlah
adat basani syarak basani kitabullah. Syarak mengatur adat memakai. Hukum adat tidak boleh berlaku kalau bertentangan dengan hukum syarak. Nah, itu maksudnya. Yang keempat, dasar negara ialah pucuk adat rumpun teliti, yang terakhir kita sebut dengan pucuk undang dan limu. Jadi negara adalah kerajaan Islam, tetapi dasar negaranya adalah pucuk undang dan limu sebagai sumber hukum adat. Jadi berisinan limu. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima, hukum dasar dari kerajaan Islam melalui Jambi adalah adat nan 4. Kemudian yang keenam, hukum adat Melayu Jambi dibagi kepada 9 pucuk, 9 bidang. 7. Bahasa kerajaan Islam melalui Jambi adalah bahasa Melayu dengan aksara atau tulisan Arab Melayu. 8. Durian Takuk Rajo yang ada di ujung mentik lidah tanah Tanjung Samalidu ditakuk baris sebelah timur oleh Raja Jambi orang Kaya Hitam, ditakuk baris sebelah barat oleh Raja Pagaruyung, ditetapkan sebagai tapal batas antara kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan Islam melalui Jambi. 9. Cerano Sirih Senampan yang berisi sirih 5 sekawan ditetapkan menjadi lambang jiwa raga orang Melayu Jambi. Setelah itu, setelah ditetapkan yang 9 tadi, maka ditanamlah jangat, tulang, darah dan kotoran kerbau tengah 2 yang disembelih di Bukit Seguntang itu untuk mensakralkan rapat adat. Lalu penanaman itu bersama dengan rambut para peserta yang berdarah putih atau berdarah biru, serta rambut para pemangku adat peserta rapat RBA tersebut. Dan semuanya mengucapkan sumpah setio sebagai berikut. Wallahi, billahi, tallahi, bahwa kami peserta rapat besar adat Bukit Seguntang nan baanak bacucu, bajulai bakait baaka, tudung menudung bak daun sirih, dalam kerbau tengah 2 1 ekor, darah samo dikacau, daging samo dilapah, diladungkan beras 100 gantan, ke langit samo dikadah, ke bumi samo dikutung, samo bacara tuntung keris, samo meminum air keris pusako, hidup dikandung adat, mati dikandung agama, pitis sekipeng di patigo, sekipeng dibawa ke bukit dan memuncak luhak Bapangulu Pagaruyung, dibentang ke langit tahu mambang di gunung, sekipeng dibawa ke alam barajo, ombak basabung angin bapuhun, kerajaan Islam melalui Jambi disawing ke laut untuk peri supaya nyato, sekipeng tinggal di Bukit Seguntang menjadi saksi dipetik ke bilah rumput rantai isi bumi, nyato di alam terang dilarai, benar dipadu adat dengan syarak, ditetapkan hukum adat 9 pucuk untuk wilayah Jambi.
Maka barang siapa yang mengurak ungkai nan ditanam serempak tubuh, nan dilamuk serempak kedan, dikutu Allah sebanyak ayat, sebanyak huruf, sebanyak titik Al-Quran, sebanyak bintang di langit, sebanyak biji pasir di bumi, sebanyak daun kayu, selama ayat hile burung kutul putih, gagak hitam, kemudian dikutuk ayam bituan, kehili disumpah Raja Jambi, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah dijirik kumbang, mati mapek, mati mawai, mati kering, mati ngerukus, mati dikurung langang hijau, mati bapondok tepi air, kena penyakit puru layu tahun, kena bisu karang satyo, jatuh ke gunung laju hancur, jatuh ke laut laju kering, jatuh ke umur padi hampo, kunyit ditanam putih isi, kena kutu bisa kawi azab Allah. Hukum adat yang 9 pucuk dibuat di atas dengan kata mupakat. Bila kecil tidak dibuat damu, gedang tidak dibuat gelar, nan salah tidak dihukum, nan berdosa tidak bertobat, berarti telah jadi perompak hukum adat basali syarak basali kitab Allah, maka telah melanggar surat Shaf ayat atau surat 61 ayat 2 dan 3, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 44. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu katakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang kamu tidak mengerjakan. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Para pencinta hukum adat Pulau Jambi, itulah sumpah setio ketika menetapkan piagam atau 9 macam isi piagam Bukit Seguntang pada tahun 1502 Masehi. Mudah-mudahan hal ini dapat kita ketahui, dapat kita kenang dan kita amalkan, agar hukum adat Jambi ini ke depan tidak mengalami erosi dan kerusakan. Akhirnya saya ucapkan semoga kita semua dapat mengamalkan. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa setitik dah hilang, ko ado nan talidung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu, bukan memelau paneh dileku, bukan bakwa mandi bakumpai, kok kurang suku dituku, kok hapat suku diturang, kok jarang suku disisip, kok bungkuk suku dilurus benar, suku diulih panjang di kampung liba, alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis sengketa sudah, sah sama bolonyo batal sama diapang, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bertaut, orang sekapal duduk temenung, dalam kelam ilok berlampu, nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam sekembang jadi guru, balap terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya Mukhtar Agus Khalif Esa. Kepada Allah saya mohon taubat, mohon diampuni dari segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan, baik sengaja atau tidak. Ya Allah, ampuni dosa saya, dan jangan Engkau cabut nyawa saya sebelum dosa saya Engkau ampuni. Akhirnya
Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.